Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurfatria dari 10 Tel 7. Saya akan menjelaskan sedikit bab tentang polimer. Susunan materinya: yang pertama, pengertian polimer; yang kedua, struktur polimer dan tata nama polimer; yang ketiga, klasifikasi; yang keempat, sifat dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari; dan yang kelima, dampak penggunaan dalam polimer. Yang pertama, pengertian polimer. Polimer adalah suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer. Polimer merupakan molekul besar yang terdiri atas susunan unit kimia berulang yang kecil, sederhana, dan terikat oleh ikatan kovalen. Unit berulang ini biasanya setara atau hampir setara dengan monomer, yaitu bahan awal dari polimer. Yang kedua, struktur polimer dan tata nama polimer. Struktur polimer itu ada 3. Yang pertama, polimer linear, polimer bercabang, dan polimer jaringan 3 dimensi. Yang pertama, polimer linear. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat meningkat gugus substitution. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel atau termoplastik seperti gelas. Yang kedua, polimer bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Polimer jaringan 3 dimensi. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya disuil oleh pelarut tetapi tidak sampai larut. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen gabung silang, makin kecil jumlah pengembungannya. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku. Titik lelah tinggi padat yang tak dapat digembungkan, misalnya intan, ommeone, famous. Tata nama polimer. Untuk tata nama polimer hanya ada satu aturan, yaitu menambahkan kata poli tambah monomernya. Nama-nama polimer sangatlah banyak dan sangat susah untuk diingat. Dalam jangka waktu yang lama, jalan lainnya adalah dihafal. Yang ketiga, klasifikasi. Polimer berdasarkan sumber itu ada 3. Polimer alami, polimer sintesis, dan polimer semi-sintesis. Polimer alami, polimer yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan, contohnya protein, selulosa, pati, resin, dan polimer sintesis. Polimer sintesis adalah polimer buatan manusia yang dibuat di laboratorium, contohnya polietena, nilon 66, dan buna S. Polimer semi-sintesis. Polimer semi-sintesis adalah polimer alami dengan modifikasi kimia, contohnya karet vulkanisasi dan selulosa asetat. Selanjutnya, polimer berdasarkan struktur. Yang pertama, polimer linear. Yang kedua, polimer rantai bercabang. Yang ketiga, polimer ikat silang. Polimer linear. Dalam polimer linear, monomer dihubungkan dalam rantai panjang dan lurus. Rantai polimer biasanya menumpuk satu atas yang lain dan membentuk struktur yang dikemas dengan baik. Yang kedua, polimer rantai bercabang. Polimer ini terdiri dari rantai samping unit monomer yang melekat pada rantai utama. Karena percabangan ini, polimer rantai bercabang tidak dapat disusun secara rapat. Polimer ini memiliki kepadatan rendah, kekuatan tarik rendah, dan titik lelah rendah. Contoh polimer rantai:
bercabang adalah polietena berdensitas rendah. Polimer ikat silang. Polimer ikat silang dikenal juga sebagai polimer jaringan. Polimer ini bukan saja keras, tetapi juga kaku dan rapuh. Contohnya bekalit, melamin, resin, formaldehida. Yang keempat, sifat dan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan polimer adalah untuk memudahkan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kegunaan ini dibedakan berdasarkan jenis polimer itu sendiri, baik itu polimer plastik dan polimer karet maupun serat sintetis. Yang kelima, dampak penggunaan dalam polimer. Polimer sintetis bersifat tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga dapat menyebabkan barang-barang tersebut tidak dapat membusuk. Pembakaran polimer sintetis akan menghasilkan senyawa dioksin, yaitu senyawa gas yang beracun dan bersifat karsinogenik yang akan menyebabkan kanker. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.